الحمد لله الذي جعل دين الباطل بين قلوب المؤمنين وآمن من كل يوم الدين يوم لا تملك نفس شيئا والأمر يومئذ لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها المسلمون رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Hadirin yang maafkan jemaat Islam yang makhluk sifat yang dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian yang saya muliakan, pertama tentu kita menyatakan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terus melimpahkan nikmat-Nya, nikmat yang luar biasa bagi kita. Wabil khusus nikmat iman dan Islam yang mudah-mudahan kita terus menambahkan, menumbuhkan, meningkatkan, membuatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mudah-mudahan dengan takwa itu memberikan kemuliaan, keberkahan di dunia dan di akhirat. Salawat dan salam kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga itu, para sahabat dan tabi'in, juga mudah-mudahan kepada kita semua hadirin sekalian. Baginda Rasul mengingatkan kepada kita bahwa hidup dunia ini cuma numpang lewat. La aisha illa aishul akhir. Tidak ada sebenarnya kehidupan. Ya, kehidupan sebenarnya itu akhirat. Besok kita pasti ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul mengingatkan kepada kita di hari kiamat. La yazalu qadam nafil yaumil qiyamah hatta yus'al an arba'. Tumit kaki dua ini belum bergerak, belum bergeser, tapi kemudian sudah ditanyakan oleh Allah kepada kita 4 hal. Ngomongin lima benar. Yang pertama Allah tanya kepada kita ketika umur dihabiskan kemana itu umur? Salah satu penyakit hadirin sekalian, orang maunya panjang umur, sihat badan. Padahal semakin panjang umurnya, semakin banyak urusan. Rasul katakan khairun nas man talahu wa hasna. Sebaik-baik manusia di sisi Allah tambahnya yang panjang umurnya, tapi bagus amalnya. Jadi sepanjang dia hidup di dunia ini ingat ibadah kepada Allah, karena hidup itu untuk ibadah. Dan sejahat-jahat manusia, kata Muslim, orang yang panjang umurnya jelek perbuatannya, enggak bagus ibadah. Ditanya besok oleh Allah, hidup di dunia berapa lama? Umur digunakan untuk apa? Itu pada akhirnya mati habis. Umur dihabiskan untuk apa? Oleh karena itu Imam Ghazali mengatakan, jangan biarkan waktu itu berlalu tanpa ibadah.
Salah satu yang mudah ibadah zikir. Allah menyatakan zikir itu boleh sambil diri, boleh sambil duduk, boleh sambil berdoa. Ada yang nanya, bagaimana kalau sambil jalan? Bagus. Jadi bumi mencatat bahwa dia diinjak oleh kita untuk jalan. Kalau yang jalan di atas bumi itu sambil zikir, bumi itu katanya senang sekali. Sehingga waktu yang meninggal itu akan zikir, yang nangis itu bukan cuma keluarganya, tapi bumi juga nangis. Ditinggalkan oleh hamba yang rajin ibadah, yang rajin berjamaah ke masjid, yang suka sambil zikir sambil jalan. Seberapa banyak zikirnya sambil jalan, ada malaikat yang ditugaskan Allah untuk mencatat. Salah satu hadis sekalian zikir yang kata Rasul, kalimatan khafifatan fil lisan, sakilatan fil mizan, habibatan ila rahman. Ada dua kalimat kata Rasul, lidah ini mudah, enteng, ringan mengucapkan, tapi besok timbalannya luar biasa. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Penyayang senang mendengarnya. Wamahiyya ya Rasulullah. Saya bertanya, apa itu ya Rasul? Dua kalimat ringan ucapkannya, beras kepalanya, dan Allah sangat suka mendengarnya. Yang mana itu ya Rasul? Rasul yang terkait, Subhanallah bihamdihi subhanallah. Subhanallah bihamdihi subhanallah. Sahih hadis. Kita terangkan melalui mengatakan bahwa Nabi telah mengajar pada sahabat. Banyak ini kira. Sebab besok setelah kita ketemu Allah, umur ditanya, dia bikin buat apa itu? Setelah itu ketimbang kita. Kalau selamat, solehnya banyak, berat, salahnya sedikit, yang mungkin Allah jalan dari sirat. Kalau dia lagi membaca salawat, malaikat Jibril alaihissalam bantu dia waktu jembatan sirat. Itu sebabnya malaikat Jibril berpikir, aku suka umatmu ya Rasul, habis subuh baca salawat 10 kali. Nanti habis maghrib baca lagi 10 kali. Pagi dikit sehari semalam, pagi 10, habis maghrib 10, pagi dikit. Semakin banyak, semakin bagus. Jadi besok untuk kita ditanya, dia isi buat apa itu? Kalau kita memang tahu bahwa hidup itu untuk ibadah kepada Allah, dipakai buat ibadah. Macam-macam itu untuk ibadah, termasuk sekarang ini. Tapi banyak setelah dari masjid, bapak Fahad ini keluar dari masjid berangkat. Ada yang ke kantor, ada yang ke rumah, ada yang segala urusan macam-macam. Ya. Tapi bagus. Imam Ghazali mereka sambil jalan jangan tidak baca, baca selawat, baca zikir, baca tasbih. Buat apa? Buat besok ketemu Allah. Umur dihabisi buat apa? Yang kedua jasad badan digunakan untuk apa badan? Pas dihabiskan buat apa di badan? Allah disediakan badan itu untuk ibadah. Duduknya, dirinya, rebahannya, sampai mau tidur. Kalau mulai kayaknya mati syahid, kata Rasul ya Anas, ini sosok tanah antara ila filosika ila al-qawqifah. Wa'inna kaidul tamat sebagainya. Anas, kalau kau bisa jangan naik tempat tidur dulu, kecuali punya badan dalam keadaan suci, punya coba
Fafa'al, lakukan. Kenapa? Kata Rasul kepada Anas bin Malik, wa innaka in mutta syahidan. Engkau kalau mati syahid. Kematian yang mungkin hampir setiap kita pengen. Husnul khatimah. Salah satunya mati syahid. Yang ketiga, besok pasti tanya oleh Allah. Al-ilmi, ilmunya, fima fa'al. Itu ilmu yang dia cari dari isi sampai mati dipakai buat apa? Untuk ibadah. Sebanyak pun ibadah kalau nggak pakai ilmu habis sedih. Rasul mengatakan khairul amal bil ilmi khairun min katsiril amal bil ghairi. Sedikit beribadah beramal disertai dengan ilmu itu lebih baik. Allah lebih suka kepada orang yang beribadah walaupun kelihatannya dikit kecil ya, tapi pakai ilmu. Itu lebih baik daripada banyak ibadah, banyak beramal tapi nggak pakai ilmu. Dipakai buat apa itu? Praktik. Rezeki dia dapati dari mana? Dengan usaha apa? Setelah dapat rezekinya dari kerjaannya, usahanya, dimanfaatkan kemana itu? Disalurkan kemana itu rezekinya? Rupanya memang sudah berpesan niat bahwa rezeki yang ada di kita itu memang dari Allah, dimanfaatkan untuk ibadah kepada Allah. Yang paling bagus kata Nabi ketika yang musim beliau kepada muridnya, kalau ingin ngatur rezeki sebelum subuh, ini buat istrinya, keluarganya, ini untuk ibunya, bapaknya, ini untuk keluarganya, untuk anak cucunya, ini untuk yang pada kuliah, belajar, pesantren sebelum subuh. Sebab kenapa? Rezeki habis sekalian hasil kita usaha. Itu kalau mau subuh ada malaikat pilih, ya, mendoakan kepada hamba Allah yang dari rezeki kemudian dinafkahkan. Dia disalurkan itu rezeki. Allahumma yakfi mufiqan khalaqa. Doa malaikat habis sebelum ya Tuhan gantian hamba-Mu yang sebelum subuh atur rezeki untuk orang tuanya, untuk keluarganya, untuk anaknya, untuk pesantrennya, lain-lain sebagainya. Menafkahkan rezeki dari Allah yang kita usahanya dapat pahala besar. Kemudian rezeki yang Allah berikan kita atur, nafkahkan untuk ibadah, pahalanya luar biasa. Aku qouli hadza astaghfirullah wa lakum min dhanbi والمؤمنات والمسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقامة لمن جحد وأشهد أن سيدنا محمدا سيد الخلائق اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها المسلمون رحمكم الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. سبحان الله برحمتك
والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك يا الله سميع قريب مجيب يا قادر ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تزغ قلوبنا واجعلنا للمتقين إماما اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار